kerja di pasar, angkut-angkut garam, terus pernah juga ternak lele, pernah juga ternak entok. Dari lele, entok itu terasa capek mas, terasa capek, nggak ada hasil, atau mungkin saya yang kurang ilmu ya. Jadi ketika kita beralih ke hidroponik dan ternyata bisa dan bisa menjualnya, ya akhirnya menentukan di hidroponik gitu. Kita ambil rata-rata aja 50 pack per kilonya bersih, itu berarti per hari ya, berarti ya 6.600.000 lah untuk omset. 9,6 itu paling tinggi, cuman ya jarang-jarang sih mas. Sama pertumbuhan itu lebih cepat kalau nggak ada atap mas. Itu yang nggak ada atapnya tuh bisa nyalip. Ini baru nego aja mas. Ini mau kerjasama sama SPPG Polri. Ini baru mau bikin kebun 7.000 titik. Itu nanti bermitra sama saya. Dan seluruh panenan itu masuk ke SPPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, lulusan ekonomi UIN Wali Songo Semarang tahun 2020. Owner dari Ahmad Farm, kebun hidroponik di Pedurungan, Kelurahan Plamongasari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Awal mula itu saya coba-coba di tahun 2019 akhir. Itu saya belajar di internet, di YouTube, di Facebook. Semualah yang berkaitan tentang hidroponik saya belajar. Di awal tahun 2020 itu baru mau buat, ada sekitar 400 lubang. Yaitu tadi nanam berbagai sayuran dan ternyata bisa. Awalnya coba-coba mas, lihat teman itu. Teman kok ada yang punya kebun, tertarik lah lihat story kok bagus ya. Akhirnya tertarik, tanya-tanya, dan dikasih tahu, tapi dikit-dikit kita cari informasi di internet, di Facebook, di YouTube. Akhirnya berani bikin sendiri ya. Awal mulanya karena lihat orang lain jadi kepingin gitu. Udah kerja bolak-balik mas, kerja di pasar, angkut-angkut garam, terus pernah juga ternak lele, pernah juga ternak mentok itu loh, unggas. Nah, paling berat itu ya sales garam mas. Sales garam itu kita selain menawarkan, kita juga ngangkat dari depan pasar sampai kita antar ke toko paling pojok di dalam pasar. Intinya kayak kuli lah kayak gitu. Namanya sales tapi kerjanya kayak kuli gitu. Yang garam kan ikut orang mas. Jadi kan harian lah, gajian per hari sekian ya, lumayan lah waktu itu sih. Nggak sampai UMR, tapi udah lumayan lah. Itu belum lulus mas, belum lulus. Saya tuh kuliah malah teledor mas, 7 tahun saya kuliah gara-gara males. Waktu itu udah semester 7 udah kelar semua, tinggal skripsi. Nah setelah tinggal skripsi itu sering ke kampus tapi jarang ketemu dosen pembimbing. Akhirnya kan jauh, aku nggak ngekos nih, dari rumah ke sana tuh kan PP jauh, 10 kilo lebih lah, 20 kilo. Males, akhirnya tak tinggal kerja kayak gitu. Ikut ayah, kerja sama orang lain, nyoba lele, nyoba entok, itu masih kuliah saya mas. Karena emang awalnya sukanya usaha ya mas ya. Dari lele, entok itu terasa capek mas, terasa capek, nggak ada hasil, atau mungkin saya yang kurang ilmu ya. Tapi saya rasa hitungan untuk bisnis itu kurang. Jadi ketika kita beralih ke hidroponik dan ternyata bisa dan bisa menjualnya, ya akhirnya menentukan di hidroponik. Kalau dari awal itu saya di MI mas, MI Inwarol Goi, terus lanjut ke SMP Negeri, lanjut lagi ke MAN, itu jurusannya IPS, terus kuliah di UIN Wali Songo, itu jurusan ekonomi. Nah sebenarnya nggak ada basic pertanian saya, cuman modal lihat-lihat YouTube, belajar via Facebook, dan setelah berjalan 1 tahunan lah, itu ketemu teman-teman komunitas di Semarang, itu juga sangat membantu dalam berjalannya hidroponik saya gitu. Awalnya kerja ikut bapak, terus bapak udah agak tua pensiun, kerjanya itu kan jasa angkut mas, jasa angkut. Udah kalah sama yang online, akhirnya mati. Ikut teman jualan garam di Kendal, di Grobogan, di Ungaran, ke pasar induk lah. Seperti itu. Terus setelah kekumpul uang nih, nyoba-nyoba lele, terus mentok. Nah, terakhir hidroponik ini sampai sekarang cocok sih. Dari tahun 2020
Itu awalnya 600 lubang. Terus tahun berikutnya ada penambahan 1000, 1 tahun lagi tambah 1000, 1 tahun lagi tambah 1000, akhirnya sekarang sekitar ada 4000 titik lubang. Jadi gini Mas, kalau dari awal itu saya nanam banyak banget Mas. Ada kangkung, bayam, pakcoy, selada. Nah, setelah sekian banyak itu tersortir lah yang laku itu selada sama sawi pakcoy. Nah, jadi sampai sekarang tuh yang jalan di kebun saya itu selada dan sawi pakcoy. Modal awal itu tadi kan saya bilang kerja ikut orang, kerja ikut bapak, itu nabung lah, ada sisa-sisa, itu totalnya 5 juta Mas. 5 juta itu buat instalasi. Waktu itu saya emang nyari yang paling ideal Mas. Intinya yang khusus buat hidroponik itu harganya mahal, itu 200.000 per lonjor. Nah total 5 juta itu hanya dapat 400 lubang, 200 lubang dewasa dan 200 lubang remaja. Waktu itu hampir 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan dari instalasi tersebut saya belajar Mas, nggak mikir jualan dulu. Saya jualannya nanti, yang penting saya bisa nanam dulu, hasilnya bagus. Nah ketika 6 bulan itu sudah dapat ilmunya, sudah bisa tahu ada hama, ada penyakit, itu sudah hafal lah, baru berani expand ke penambahan lubang gitu Mas. Awalnya itu door to door Mas. Pertama tetangga nggak ada yang mau nih, karena jarang sih, malah satu-satunya di sini Mas di Pedurungan ini. Jadi sayur apa tuh. Akhirnya keliling ke toko-toko sayur biasa sih Mas, kalau saya nggak masuk supermarket karena waktu itu emang masih kecil ya. Jadi kan produksi masih sedikit, kadang ada kadang tidak. Nah, akhirnya jualnya waktu kalau ada panenan muter ke toko-toko sayur seperti itu. Jadi sistemnya door to door kalau saya waktu awal. Ada teman sih Mas, itu teman tuh dia emang nggak tertarik kayak gini, cuman dia senang lihat temannya yang punya usaha tuh. Mungkin lihat aku kayak prospek gitu kan ya, saya dipinjami uang Mas, dipinjami uang untuk tambah 600 lubang. Jadi dari 400 tambah 600 jadi 1000. Setelah 1000 itu 1 tahun menghasilkan udah bisa bayar teman, ada sisa buat 600 lagi. Terus buat lagi 400, buat lagi 1200, itu dari sisa ini penjualan. Dari emang hasil ya jualan sayur ini, tiap ada lebihan saya tabung buat instalasi gitu. Tadi kan 5 juta waktu buat awal sendiri itu kan cuma dapat 400 kan. Setelah ada ya sharing ilmu kayak gitulah. Kita lihat di Facebook, di YouTube, buat sendiri itu dari talang modif itu kan harganya lebih murah, itu sekitar 70.000, 60 sampai 70.000 buat sendiri, bisa dapat 600 lubang dewasa, 600 lubang remaja. Lahan ini yang ini sampai sana itu punya sendiri Mas, punya orang tua lah. Tapi yang ini nyewa, yang 7x8 tambahan paling baru ini nyewa, punya tetangga sebelah. Dari awal tadi Mas, door to door, kita jaga relasi, jaga kualitas, jaga apa ya, hubungan baik dengan penjual lah. Akhirnya sampai sekarang pun ada 4 pelanggan itu ya, dari dulu sampai sekarang ya hanya 4 itu. 4 itu ya sekarang ya ada 40 sampai 60 pack per harinya. Itu yang pasti Mas. Tapi nanti ada kayak orang lewat ini kan sekarang kayak jalan umum ya Mas. Lalu lalang banyak orang tuh sekarang banyak yang apa namanya, nyempil gitu, beli dikit 10.000, 20.000 gitu, tetap diladenin. Lumayan Mas, itu tiap hari juga lewat ada tambahan seperti itu. Kalau saya itu selada sama sawi sama, per pack tuh 4.000 harganya. Tapi untuk sawi itu beratnya 3 sampai 4 on lah, maksimal 4 on. Kalau yang selada itu sekitaran 200-250 itu udah saya packing, udah saya jual ya tadi, per pack 4.000 harganya. Plastik 3 kilo. Plastik 3 kilo itu nanti dimasukin sayur. Kalau sawi saya isi 2 sampai 3 sampai beratnya 3 on, 4 on. Saya packing pakai plastik 3 kilo, kasih solasi sudah. Kalau selada itu saya nunggu tadi berat sampai 2 sampai 3 on itu baru saya packing. Nah, waktu door to door tadi itu emang mintanya seperti itu Mas. Jadi dari pihak warungnya yang minta seperti itu. Di packing per 3 on, 4 on gitu. Toko yang pasti itu 4 Mas, 4 toko itu
60 berarti kan per tokonya sekitar 10 sampai 20. Ada yang 10 pack, ada yang 15 pack, ada yang 20 pack. Jadi sistemnya nanti malam nih. Habis maghrib sampai biasanya sampai jam 9 itu udah ada WA masuk, Mas, besok kirim sawi sama selada. Misal selada masih, nanti Mas besok kirim sawi, gitu aja. Kirimnya pagi, jam 6 kita mulai panen, maksimal jam 8 itu udah sampai ke toko. Jadi dari 4 toko itu beda-beda jamnya, Mas. Ada yang gasik setengah 7 harus sampai, ada yang jam 8 nggak apa-apa, kadang molor-molor jam 9 juga nggak apa-apa, seperti itu. Tapi ordernya di malam hari. Kalau dulu saya per kilo, Mas. Dulu pernah tahun 2023 itu saya nanam full selada, itu emang jualnya per kilo. Itu ada pelanggan kebab. Jadi selain yang toko tadi itu ada pelanggan kebab sama resto. Resto itu tiap hari bisa 5 sampai 7 kilo per harinya. Nah, ternyata restonya sekarang tuh buat kebun sendiri. Jadi kan nggak ambil sini lagi kan. Akhirnya tanamanku sisa-sisa banyak nih. Nggak bisa jual. Akhirnya ya jual yang penting laku lah. Setelah kejadian itu, akhirnya itu tadi tambah pakcoy, tambah kangkung, tambah bayam. Cuman akhirnya yang profit itu emang pakcoy sama selada. Per hari itu karena aku jualnya per pack. Per pack itu satu harinya bisa 40 sampai 60. Itu harganya per pack itu 4.000 dari saya. Kita ambil rata-rata aja 50 pack per kilonya bersih. Itu berarti per hari ya. Per harinya 50 pack kali 4.000, totalnya 200.000. Itu kalau dikali 30 kan dapatnya 6 juta. Terus itu yang pasti. Terus ada yang tambah-tambahan nempel-nempel dikit, itu ada per harinya sekitar 10 sampai 30.000. Random sih, kalau itu kadang 10.000, kadang sampai 70.000 juga pernah. Yang itu nggak pasti ya, rata-rata dibuat 20 aja lah. 20 kali 30 berarti kan 600.000, berarti ya 6.600.000 lah untuk omset. Ini kan namanya jualan kan nggak pasti ya, Mas ya. Itu kalau Idul Adha, Mas, Idul Adha atau tahun baru atau nanti menjelang Ramadan ini biasanya naik lagi, Mas. Omset paling tinggi berapa, Mas? 9,6 ya. 10 juta ya. Hampir. Itu paling tinggi, cuman ya jarang-jarang sih, Mas. Pas Momen-momen aja. Sering banget, Mas. Apalagi selada itu kalau musim kayak tadi kan penghujan, akhir tahun sama Idul Adha itu dari luar mesti banyak, tapi nggak tak saya kasih karena emang udah ada pelanggan tadi kan, udah pelanggan tetap. Nggak enak lah ketika pelanggan kita masih sanggup menampung tapi kita ngasih orang lain kan nggak enak juga kan. Kalau yang tahun baru Idul Adha itu, Mas, misal kita tanam semua selada ini juga laku, Mas, laku semua. 4.000 ini misal kita tanam 4.000 selada, kita jual waktu momen tersebut itu laku semua. Suka dukanya ya karena ini atap langit ya, Mbak ya. Atap langit itu nggak pakai plastik. Hama sih, Mas. Masalah utama hama kalau di sini. Ulat sama belalang. Terus yang selada itu biasanya kalau musim hujan ini kena mata kodok. Itu kalau udah kena satu nanti bisa merembet semua, itu bisa gagal panen, Mas. Antisipasi biasa sih, Mas, kalau saya dari kecil itu udah semprot fungi. Tapi nanti kalau udah umur sekitar 25 sampai 30 itu udah berhenti. Soalnya kan semprot pestisida kan ada residunya kan. Jadi H-10 itu udah nggak boleh ada semprotan. Soalnya kan di samping-samping ada ini kan, ada kebun-kebun banyak-banyak pohon lah, itu kan juga mengundang hama. Nah, kalau mau hamanya minimal tuh ya samping-samping ini dikasih insect net yang jaring-jaring yang kecil itu loh. Tapi ya biayanya juga mahal lagi itu. Saya mending nyemprot aja sih daripada beli itu. Dulu pernah itu, Mas, yellow trap itu kan kayak buat nangkapi kutu-kutuan, nangkapi hama-hama kecil. Itu modelnya kertas kuning dikasih lem gitu aja sih. Jadi kalau di kebunku itu dulu pernah ada atap, Mas. Pernah ada atap, tak atapin sebagian ada atapnya, sebagian nggak ada. Tak teliti itu ternyata yang bermasalah itu di air bakunya. Di air baku itu sebelum dikasih nutrisi itu namanya air baku. Air bakunya itu udah tinggi ppm-nya. Sumur di sini tuh udah mencapai 500 sampai 600 ppm. Kendalanya kalau pakai air itu hanya bisa 1 kali panen.
Dalam arti setiap kita ngejok tandon sampai penuh, nanti harus kita tunggu sampai habis, kita kuras tandon, baru kita isi baru lagi, itu baru bisa maksimal tanamannya. Sedangkan kalau musim hujan dapat air hujan kan, nah air hujan itu bagus buat buat air baku. Setiap hujan saya tampung biar tandonnya penuh, nanti tinggal setting nutrisi lagi. Itu sampai ini dari Oktober sampai sekarang saya nggak pernah kuras tandon mas kalau pakai air hujan. Tapi kalau pakai air sumur biasa 2 minggu sampai 3 minggu itu udah kuras tandon. Jadi minusnya kalau pakai atap itu berarti kan saya harus pakai air sumur. Tiap 2 minggu 3 minggu harus kuras, menambah biaya tenaga kan. Nah untuk menyikapi itu saya buka. Jadi kalau waktu hujan itu lebih jarang nguras tandon gitu aja sih. Sama pertumbuhan itu lebih cepat kalau nggak ada atap mas. Saya tahu ya karena kemarin itu kan ada atapnya sama nggak ada. Itu yang nggak ada atapnya tuh bisa nyalip. Dalam arti di sini 35 hari bisa panen, kalau ada atapnya itu ya bisa lebih gitu. Di tahun 2023 apa 24 ya, lupa aku mas. Itu ada El Nino itu 4 bulan aku nggak panen tuh 4 bulan. Tapi ternyata itu bukan masalah El Nino, itu masalahnya di alat saya. Alat kan hidroponik ada pH meter sama TDS meter kan. pH meter saya itu ternyata error, rusak. Tapi saya tuh nggak tahu kalau itu rusak. Jadi waktu kita ngecek air kan hidroponik itu 5,5 sampai 6,5 pH-nya ya. Itu udah saya cek 5,5 sampai 6,5 tiap hari udah saya cek itu. Saya rasa ya udah pas ya. Ternyata itu alatnya rusak. Tanaman mati semua mas. Itu sampai 4 bulan mas. Wah banyak banget nih mas, ini nggak kehitung sih mas ya. Soalnya 4 bulan itu bukan 4 kali panen ya, bukan ya. 4 bulan itu kan masuk 2 minggu. 2 minggu itu tanaman mati semua. Berarti selama 4 bulan itu waktu 2 minggu berarti 8 kali ya. 8 kali panen itu hilang semua itu. Dari rockwool, pupuk. Ya intinya 8 kali putaran panen itu nggak menghasilkan. Habis uang, habis tenaga. Nah pelajarannya sekarang nggak terlalu bergantung alat sih. Ya alat tetap tak gunain tiap hari, cuman kan sekarang udah mulai paham nih, tanaman kok layu, tanaman kok menguning, itu udah mulai tahu lah tanpa alat gitu. Kerja kan hanya pagi sama sore aja sih kalau ke kebun. Siang bisa istirahat, bisa bercanda sama anak istri juga, kan udah punya momongan nih. Jadi lebih banyak waktu sama keluarga gitu. Sama sukanya kalau panenan banyak, waktu ada permintaan banyak, nah itu ya suka banget. Sehari di kebun itu pagi sampai jam 8, itu dari jam 6, berarti kan 2 jam ya. Terus sore itu biasanya jam 4 sampai maghrib. Cuman kadang ini mas, kalau ada semprotan itu kan, kadang kita mulai jam 3. Cuman kan nyemprot nggak tiap hari. Misal nyemai juga, misal mau ada momen-momen nih, ini kan harus nambah semaian nih. Nah itu ada tambahan waktu lagi. Ya mulai jam 3 lah. Tapi seringnya jam 4. Warga pengennya ada RT baru yang muda. Terus mungkin karena saya banyak di rumah, banyak waktu. Nah mungkin dipilihnya karena itu. Terus kegiatan RT kan kebanyakan itu di malam hari. Rapat-rapat kan di malam hari. Jadi emang ya tidak mengganggu secara signifikan sih. Tapi sekarang ada program MBG itu yang agak mengganggu sedikit lah. Karena di jam 8 sampai jam 10 harus mengurus MBG. Kalau itu ya mas ya, ini baru nego aja mas. Ini mau kerjasama sama SPPG Polri di Pedurungan. Ini baru mau bikin kebun 7.000 titik. Itu nanti bermitra sama saya. Dan seluruh panenan itu masuk ke SPPG. Itu awalnya karena kita punya kebun kan. Terus itu ada kenalan PPL nih, PPL penyuluh pertanian lapangan. Itu katanya SPPG itu harus punya produksi sendiri gitu kan. Akhirnya lihat-lihat di sekitaran Pedurungan sini. Pertama dilihatin di Telogosari Wetan. Itu bentuknya greenhouse. Ada atap, ada insect net. Luasan 10x10 itu udah 50 juta. Nah, yang punya SPPG itu kaget. Wah, kok mahal men ya? Ternyata yang PPL-nya itu ingat ada kontak saya dikontak.
SPBG-nya ke sini, lihat-lihat, cocok nih. Ternyata 50 tuh bisa lebih dari yang GH tadi dan ternyata bisa panen. Nah, akhirnya mereka tertarik dan terakhir nih proposal udah masuk dan udah disetujui sih. Tinggal action aja. Nanti kemungkinan pengelola juga sih, Mas. Kalau nggak pengelola ya kayak konsultan gitu loh. Mereka nanam, nanti saya yang mengarahkan gitu. Tetap perluasan, Mas. Perluasan itu masih ada mungkin 1.700 2.000-an lah. Berarti ada sekitar 2.000 titik lagi bisa dieksekusi. Ya mungkin 2 tahun lagi lah insya Allah penambahan lahan. Sekarang kan 4.000, kalau tambah itu 2.000 ya sekitar 6.000-an lah. Itu yang dewasa aja. Tapi kan kadang kalau ngitung yang punya kebun itu semayan dihitung, remaja dihitung. Kalau saya remaja dihitung ya sekarang udah 5.500-an. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kalau yang udah kerja tuh ya mending kerja dulu nih. Mulai usaha itu ya dari nyisain pendapatan itu kan. Jangan langsung resign buat kerja, buat usaha. Itu riskan banget Mas. Iya kalau berhasil ya. Kalau tidak kan eman-eman gitu loh. Mending ada pemasukan tetap, tapi kita sisihkan dikit-dikit. Dan nggak harus langsung banyak. Kita mulai tuh dari sedikit, tapi konsisten itu lebih bagus. Jadi ya kalau bisa yang udah kerja nih ya, udah kerja sisain sedikit-sedikit lah buat usaha baru. Nggak harus hidroponik, nggak harus pertanian atau perikanan. Semua usaha itu bagus Mas. Yang penting kita konsisten, kita ulet. Nah insya Allah berhasil. Kalau yang belum punya kerja nih, ya saran saya mending nyari kerja dulu aja. Karena usaha itu kan butuh modal juga kan, nggak langsung berhasil. Kecuali kalau orang tuanya punya modal banyak, nah itu nggak apa-apa. Nyoba-nyoba usaha, ada backingan orang tua. Nah kalau nggak ada backingan ya mending kerja dulu aja sih kalau dari saya. Saya dulu juga kan kerja dulu gitu kan, kerja dulu nyisihin. Jadi kalau suruh ngasih masukan ya mending kerja dulu, nyisihin dikit-dikit buat usaha. Pesan-pesannya untuk perintis ya konsisten aja sih, karena insya Allah itu hidroponik nggak 5 tahun 10 tahun ke depan tuh nggak bakal mati sih, tetap eksis, tetap bisa bertahan dengan lingkungan ekonomi seperti ini. Karena saya tuh kan jual 4.000 itu bukan harga hidroponik Mbak. Itu kita saingan dengan konven yang sayuran di tanah itu loh. Nah, saya itu karena di samping kota, pinggiran kota, jadi marketnya nggak bisa masuk ke yang kelas atas. Market saya tuh ya yang pinggiran itu yang receh-receh. Tapi kita main kuantitas seperti itu. Jadi untuk pesan yang baru belajar atau baru mulai merintis hidroponik ya konsisten aja. Kita ketika punya kualitas insya Allah pasar akan menerima.